Halo, perkenalkan nama saya Aryani. Saya akan menjelaskan tentang manfaat jasa bank. Manfaat layanan jasa bank ini ada dua. Di antaranya ini ada manfaat untuk kantor cabang dan manfaat untuk fasilitas digital. Yang pertama ada di manfaat kantor cabang. Apa sih manfaatnya yang kita dapat apabila kita transaksi di kantor cabang bank? Yang pertama itu ada jasa-jasa yang disediakan itu. Yang pertama ada transaksi dalam negeri. Lalu yang kedua ada transaksi luar negeri. Untuk transaksi di dalam negeri ini kiriman uang atau BIVES untuk pembuatan bank garansi. Lalu yang kedua ada pembukaan surat kredit berdokumen dalam negeri. Lalu yang ketiga ada penggunaan safe deposit box. Penagihan pembuatan surat keterangan bank, pembayaran gaji karyawan atau payroll system mungkin banyak perusahaan yang udah menggunakan untuk jasa penggajian ya di setiap bulannya. Jadi ini emang salah satu jasa-jasa yang disediakan oleh bank. Lalu selanjutnya ada pembayaran biaya pendidikan. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya jika kalau kita itu mau bayar untuk biaya pendidikan itu bisa melalui bank dan udah nggak lagi bayar secara manual. Lalu yang selanjutnya ada penyediaan bank kustodian dan wali amat. Nah, selanjutnya ada nih transaksi luar negerinya. Jasa-jasa yang disediakan kantor cabang yaitu khususnya untuk transaksi luar negeri ini ada beberapa manfaatnya loh teman-teman. Yaitu yang pertama ada kiriman uang luar negeri atau remittance. Lalu yang kedua ada pembuatan bank guarante. Selanjutnya juga ada pembukaan LC ekspor dan impor, serta selanjutnya untuk money changer atau penukaran valuta asing, di mana penukaran valuta asing ini bisa dilakukan oleh kita yang warga negara Indonesia ingin berpergian ke luar negeri, yaitu di bank juga bisa untuk penukaran mata uang asing. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui manfaat dari layanan jasa bank di kantor cabang dan fasilitas digital, kita juga ada loh jenis-jenis jasa lainnya yang bakal kita spesifik untuk diperjelas di sini ya, yaitu jenis-jenis jasanya ini ada pengiriman uang yaitu melalui transfer, lalu ada transaksi clearing atau clearing. Nah, yang pertama pengiriman uang transfer. Nah, udah nggak asing lagi dong dengan pengiriman uang transfer. Mungkin untuk sekarang ini pengiriman uang secara transfer itu udah banyak banget orang yang ngelakuin ini, udah banyak banget orang-orang yang udah menggunakan jasa-jasa ini ya. Nah, di online transfer ini ada dua nih, secara real time atau BI Fast. Nah, secara real time ini langsung masuk ke rekening penerima, yaitu langsung masuk ke rekening penerimanya dengan biaya pengiriman per satu kali transaksi di 6.500. Sedangkan untuk BI Fast atau Bank Indonesia Fast Payment biayanya ini dikenakan 2.500. Nah, teman-teman ini mungkin udah tahu ya, di biaya administrasinya itu ada 6.500 dan 2.500. Perbedaannya hanya di nominal administrasi yang dibayarkan. Lalu selanjutnya ada di clearing. Clearing itu sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang merupakan sistem layanan, pembayaran reguler, penagihan reguler, kiriman uang dan clearing warkat debit. Proses clearing Bank Indonesia meliputi proses clearing debit dan clearing kredit yang disediakan secara nasional. Saya akan melanjutkan jenis-jenis dari jasa bank. Apa saja sih jenis-jenis dari jasa bank? Salah satunya itu ada RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement, di mana ini adalah salah satu jasa yang digunakan untuk mengirim uang dengan nilai nominal di atas 100 juta. Yang kedua itu adalah inkaso, di mana inkaso ini adalah menagihkan warkat seperti cek ataupun travel cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri, di mana penagihan warkat ini berlangsung 1 sampai 4 minggu. Selanjutnya ada kiriman uang ke luar negeri atau remittance, di mana bank yang melakukan remittance ini diwajibkan untuk menjadi anggota dari SWIFT, yaitu Associate for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, di mana dalam remittance ini terjadi dua transaksi, yaitu outgoing, kiriman ke luar negeri, ataupun incoming, kiriman dari luar negeri penerimanya. Berikutnya ada safe deposit box, di mana jasa ini ditawarkan oleh bank untuk mendapatkan fee
dari penyewaan safe deposit box, di mana SDB ini disewa untuk menyimpan barang ataupun surat-surat berharga dari nasabahnya. Terlampir juga di sini adalah harga yang ditawarkan untuk penyewaan dari SDB ini, yaitu di Bank BNI per tahun 2022. Ada juga jenis jasa bank lainnya, yaitu menukarkan uang atau sebagai money changer. Jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk keperluan pribadi, semisal akan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan mata uang asing untuk membeli bahan baku di negeri tersebut. Nah, bank menyediakan berbagai banyak pilihan mata uang untuk ditukarkan dengan mata uang rupiah seperti yang ada di gambar pada PPT ini ya. Contohnya ada US, ada USD, ada Aussie, ada Sing Dollar, ada yen, ada ringgit, dan banyak lainnya ya. Selanjutnya ada LC atau Letter of Credit. Apa sih Letter of Credit itu? Letter of Credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayarannya dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, Letter of Credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Selanjutnya ada SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Jika pada slide sebelumnya saya menjelaskan tentang LC untuk pembayaran luar negeri, nah untuk pembayaran yang ada di dalam negeri, perdagangan dalam negeri, itu kita bisa menggunakan SKBDN. Nah, apa sih SKBDN ini? SKBDN ini adalah janji tertulis yang tidak dapat dibatalkan yang diterbitkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada penjual. Selanjutnya ada bank garansi. Apa sih bank garansi ini? Nah, bank garansi ini merupakan jaminan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan penerimaan jaminan. Apabila nasabah melakukan wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima jaminan. Terakhir adalah jasa untuk keperluan pasar modal. Yang pertama adalah untuk bank kustodian. Sebagai bank kustodian, di mana bank ini berperan untuk menerima dan menyimpan efek atau surat berharga secara kolektif milik investor, seperti saham, obligasi, serta memberikan jasa lainnya seperti menyelesaikan transaksi efek, menerima dividen, bunga, dan lainnya yang menjadi hak dari si investor. Selanjutnya ada wali amanat atau trustee, yaitu untuk mewakili kepentingan pemegang efek, khususnya yang bersifat utang seperti obligasi atau sukuk. Nah, berikut yang sudah dapat kami jelaskan dari jenis-jenis jasa yang ada di bank. Terima kasih.